Tahun 2006, aku masih pelajar SMA. Saat kami akan belajar Alkitab, para guru sering memintaku memperkenalkan pendeta yang akan berkhotbah. Mereka bilang suaraku bagus dan bernada tinggi. Banyak teman sekelasku memandangku dengan kagum, dan kupikir diriku hebat. Di kampus, aku menguasai teknik komunikasi yang membuatku cakap dalam berinteraksi. Aku sering merasa superior, serta bangga memiliki keterampilanku. Setelah percaya Tuhan yang Maha Kuasa, aku mulai menginjil. Orang pertama yang kuinjili berasal dari Honduras. Dia menerimanya. Wah, bagus sekali. Iya, aku sangat senang. Kemudian, aku memberitakan Injil kepada rekan dari India. Dia juga menerimanya. Aku makin senang dan merasa punya bakat untuk mengabarkan Injil. Lalu aku berhenti dari pekerjaanku untuk mengabarkan Injil. Karena aku pandai berkomunikasi dan dapat membantu orang lain, aku dijadikan pemimpin kelompok. Aku diminta membantu saudari Aileen dan Agatha yang baru berlatih mengabarkan Injil. Aku merasa lebih baik daripada anggota lainnya. Aku dan Aileen pergi ke pertemuan bersama calon penerima Injil. Aku melihat Aileen tak bersekutu dengan jelas, sering menyimpang dari topik. Usai pertemuan itu, aku dengan marah menunjukkan masalahnya. Aileen bersikap negatif dan berkata, "Saudaraku, kau terlalu congkak. Banyak anggota tak mau bekerja bersamamu." Aku merasa dia hanya mengkritikku karena ucapanku kepadanya. Jadi, kupikir aku tak punya masalah apapun. Setelah itu, aku mengawasi dia dan Agatha dalam pelaksanaan tugasnya. Dan mendapati mereka memiliki masalah. Aku tak mempersekutukan kebenaran, dan hanya menduga mereka tak membuat kemajuan. Aku memberitahu pengawas, mereka tak cocok untuk tugas itu. Pengawas menunjukkan watak congkakku. Aku tak mampu menangani kekurangan orang lain dengan benar. Dia juga mengirimiku firman Tuhan di mana Tuhan menyingkapkan watak congkak orang. Oh, apa kau terima perkataannya? Aku abaikan, dan merasa firman ini tak berlaku untukku. Lalu, aku ajak orang untuk dengarkan khotbah dan bersaksi tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, tanpa diskusi dahulu dengan yang lain. Beberapa pendengar khotbahku suka mengobrol dan mendengar persekutuanku. Membuatku merasa makin berbakat. Tak perlu mendengarkan pengawas, tak perlu bekerja sama, mampu memberitakan Injil sendiri dan bertugas dengan baik. Tak ada orang yang sempurna. Agar bisa bertugas dengan benar, harus bekerja sama. Iya benar. Kudapati beberapa orang tak memenuhi kriteria untuk memberitakan Injil. Akibatnya, hasil kerjaku sia-sia. Pengawas berkata, aku congkak, bersikap ceroboh, dan tak mau bekerja sama, menyebabkan hasil kerja buruk. Karena perilakuku, aku diberhentikan sebagai pemimpin grup. Dan digantikan oleh Aileen. Aku tidak terima, dan berpikir aku seharusnya tak diberhentikan. Aku tak bisa menerima pengaturan ini, dan ingin berhenti melakukan tugas ini. Itu sangat impulsif. Iya. Menghadapi ini, kita harus lebih banyak berdoa dan merenung, agar bisa lebih rasional. Benar. Namun waktu itu aku keras kepala, tak tahu cara merenung. Aku ditugaskan menyirami petobat baru. Lalu, aku terpilih sebagai pemimpin grup dan bekerja sama dengan Teresa. Aku lihat dalam pertemuan, persekutuan Teresa terkadang tak lengkap. Dan dia tak sepenuhnya menyelesaikan masalah petobat baru. Jadi aku meremehkannya. Aku berpikir, apa dia cocok dengan tugas ini? Sebagai pemimpin grup, dia harus mampu selesaikan masalah. Dan melihatnya sekarang, akan lebih baik jika dia berlatih dahulu sebagai anggota. Yang makin membuatku kesal, saat menghadapi masalah, dia akan meminta bantuan orang lain. Kupikir, aku tahu cara menyelesaikan masalah ini. Apa dia tak minta bantuanku? Karena dia tak menghormatiku.
Kemudian dalam rapat kerja, pengawas menunjukkan beberapa masalah dalam pekerjaan kami. Aku mengingat kembali perilaku Teresa dan tak mampu menahan ketidakpuasanku dan berkata terus terang di depan semua orang. Apakah Teresa mampu jadi pemimpin grup? Teresa menjawab dengan nada sedih. Aku tak berguna. Aku tak mampu bantu mereka selesaikan masalah. Mendengar perkataannya, aku merasa bersalah. Lalu saat kami bicara, aku merasa dia terkekang olehku. Akan tetapi, aku tetap tak merenungkan diri. Di lain hari, aku mendapati seorang saudara baru tak mendapat hasil dalam tugasnya. Aku merasa dia tak cocok untuk itu. Namun bukannya konsultasi dengan pengawas atau membahasnya dengan orang lain, aku memberhentikannya. Memberhentikan orang tanpa persetujuan artinya bertindak sewenang-wenang. Iya, aku bersikap congkak. Kemudian ku ketahui dia telah menghadapi kesulitan dalam tugasnya. Aku memberhentikannya tanpa memahami keadaannya. Dia menjadi negatif setelah diberhentikan. Pengawas mengetahuinya dan bertanya, "Mengapa kau memberhentikannya tanpa berdiskusi dengan orang lain? Kau congkak dan terlalu percaya diri. Kau memandang rendah orang lain dan juga mengekang mereka. Karena perilaku burukmu, kau tak lagi layak jadi pemimpin grup." Aku merasa bingung ketika diberhentikan lagi. Aku berpikir, mengapa aku tak bertanya pada orang lain? Mengapa aku hanya lakukan apa yang ku mau? Jika saja aku lebih banyak mencari dan membahasnya dengan orang lain, aku tak akan memiliki masalah ini. Keesokannya, aku sakit tenggorokan, muntah-muntah, tubuh terasa lemah. Aku tahu, aku telah menyinggung Tuhan dan merasa sangat sedih. Menghadapi hal ini merupakan kesempatan baik untuk merenung. Ya. Iya, Apakah kau mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalahmu? aku bicara dengan seorang saudari tentang keadaanku, dan dia mengirimiku beberapa firman Tuhan. Jangan merasa benar sendiri. Ambil kelebihan orang lain untuk mengimbangi kekuranganmu. Lihat bagaimana orang lain hidup dengan firman Tuhan. Dan lihat apakah kehidupan, perbuatan, dan ucapan mereka layak ditiru. Jika kau anggap orang lain lebih rendah, maka kau sombong dan tidak berguna bagi siapapun. Jangan anggap dirimu orang yang berbakat, alami yang nyaris, bisa menyentuh langit. Kau tak lebih pintar dari siapapun. Bahkan bisa dikatakan, secara menggemaskan kau lebih konyol daripada siapapun yang memiliki akal. Karena kau memandang dirimu terlalu tinggi, tak pernah merasa rendah diri, seakan kau mengetahui tindakanku secara mendetail. Kenyataannya, kau adalah seseorang yang tidak berakal, karena kau tak tahu apa yang ingin kulakukan, dan kau tak menyadari apa yang sedang kulakukan. Karena itu kukatakan bahwa kau tak lebih baik daripada seorang petani tua yang tak tahu tentang hidup manusia, tapi bergantung pada berkat surga untuk bertani. Kau tidak memikirkan tentang hidupmu. Kau tak tahu tentang kemasyhuran dan tak mengenal dirimu. Kau terlalu meninggikan diri. Amin. Amin. Setelah membaca itu, aku merasa sedih. Aku merasa disingkapkan oleh firman-Nya. Aku selalu menganggap diriku lebih pandai dan lebih berbakat daripada orang lain. Aku selalu merasa superior, menganggap tinggi diriku sendiri, dan meremehkan orang lain. Aku melihat persekutuan Aileen dan Agatha memiliki kekurangan. Jadi aku memandang rendah dan menghindari mereka. Memutuskan mereka tak cocok untuk tugas itu dan tak mau bekerja sama. Ketika mampu mengabarkan Injil seorang diri, aku justru merasa makin berbakat
dan mampu menyelesaikannya sendiri karena tak perlu bekerja sama. Ketika bekerja sama dengan Teresa, aku merasa lebih berbakat daripada dia. Aku meremehkannya. Kupikir dia tak mampu jadi pemimpin grup. Aku memaksakan caraku ketika memberhentikan saudara itu. Aku memberhentikannya sesuka hatiku, membuatnya jatuh dalam kenegatifan. Aku memang sangat sombong, melakukan segalanya sesukaku, dan tak pernah berusaha mendengarkan pendapat orang lain. Karena aku merasa saudara-saudariku tak berarti dibandingkan denganku. Aku ingin beritahu mereka, aku lebih baik dan lebih berbakat. Namun akibatnya, aku telah melaksanakan tugasku tanpa mencari prinsip dan menyakiti saudara-saudariku. Firman Tuhan membuatku merasa malu, khususnya ketika aku membaca. Kau tidak memikirkan tentang hidupmu. Kau tak tahu tentang kemasyhuran dan tak mengenal dirimu. Kau terlalu meninggikan diri. Firman Tuhan menyentuh hatiku. Aku menganggap tinggi diriku, tak pernah memikirkan apakah yang kulakukan itu benar. Aku telah bersikap sombong. Petani tahu cara mengandalkan Tuhan, tapi ketika ada masalah, aku tak tahu cara mencari kehendak Tuhan. Tuhan tak punya tempat di hatiku. Aku benar-benar tak mengenal diriku sendiri. Semua orang begitu. Kita menjadi congkak. Setelah mencapai sedikit kesuksesan, tanpa pendisiplinan Tuhan, kita sulit mengenal diri kita. Iya. Benar. Dahulu aku sangat congkak. Tapi setelah mengalami kemunduran, disingkapkan dan ditangani, aku menyadari buruknya aku dan memperbaiki diri. Saudari itu mengirimiku lebih banyak firman, hingga aku bisa mengenal diriku lebih baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada banyak jenis watak rusak yang termasuk watak iblis, tetapi watak yang paling jelas dan paling menonjol adalah watak congkak. Kecongkakan adalah sumber dari watak manusia yang rusak. Semakin congkak manusia, semakin mereka tidak masuk akal, dan semakin mereka tidak masuk akal, semakin besar kemungkinan mereka untuk menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang yang memiliki watak congkak tidak hanya menganggap orang lain berada di bawah mereka, tetapi yang terburuk adalah mereka bahkan bersikap merendahkan Tuhan dan tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Meskipun orang mungkin terlihat percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia, mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka selalu merasa bahwa mereka memiliki kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar dari watak yang congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Merasa bahwa seseorang lebih baik daripada yang lain, itu adalah masalah sepele. Masalah seriusnya adalah bahwa sikap congkak seseorang menghalangi orang tersebut untuk tunduk kepada Tuhan, pada pemerintahannya dan pengaturannya. Orang seperti itu selalu merasa ingin bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Dalam menciptakan manusia, Tuhan mengaruniakan keahlian yang berbeda kepada berbagai jenis orang. Ada orang yang ahli dalam bahasa, ada yang ahli dalam pengobatan, ada yang ahli dalam mempelajari keterampilan tertentu, ada yang ahli dalam penelitian ilmiah, dan sebagainya. Keahlian manusia ini dianugerahkan kepada mereka oleh Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan mengenai semua itu. Apapun keahlian yang orang miliki, itu bukan berarti mereka memahami kebenaran
apalagi memiliki kenyataan kebenaran. Jika orang yang memiliki keahlian tertentu percaya kepada Tuhan, mereka harus menggunakan keahlian itu dalam pelaksanaan tugas mereka. Ini menyenangkan Tuhan. Jika orang menyombongkan keahliannya atau berharap menggunakannya untuk bertransaksi dengan Tuhan, mereka sangatlah tidak masuk akal dan Tuhan tidak senang dengan orang semacam itu. Ada orang-orang yang memiliki keahlian tertentu datang ke rumah Tuhan dan merasa mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka ingin menikmati perlakuan khusus dan merasa bahwa dengan keahliannya itu, mereka telah memiliki segalanya. Mereka memperlakukan keahlian mereka seakan itu adalah semacam modal. Betapa congkaknya mereka. Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang karunia dan keahlian ini? Jika karunia dan keahlian itu ada gunanya di rumah Tuhan, maka semua itu adalah sarana untuk melaksanakan tugas dengan baik, tidak lebih. Semua itu tidak ada kaitannya dengan kebenaran. Karunia dan bakat, betapapun hebatnya, tidak lebih daripada keahlian manusia dan tidak ada kaitannya dengan kebenaran sedikit pun. Memiliki karunia dan keahlian bukan berarti engkau memahami kebenaran, apalagi memiliki kenyataan kebenaran. Jika engkau menggunakan karunia dan keahlianmu dalam tugasmu dan melaksanakan tugas itu dengan baik, artinya engkau menggunakannya di tempat yang seharusnya. Tuhan memperkenan hal ini. Jika engkau menggunakan karunia dan keahlianmu untuk menyombongkan diri, bersaksi tentang dirimu sendiri, membangun kerajaanmu sendiri, maka dosamu sungguh besar. Engkau akan menjadi pelaku utama dalam penentangan terhadap Tuhan. Karunia diberikan oleh Tuhan. Jika engkau tidak bisa menggunakan karuniamu untuk melaksanakan tugas atau memberi kesaksian tentang Tuhan, artinya engkau sama sekali tidak memiliki hati nurani dan nalar dan engkau sangat berutang kepada Tuhan. Engkau sedang melakukan pembangkangan yang keji. Namun, betapapun baiknya engkau menggunakan karunia dan keahlianmu, itu bukan berarti engkau memiliki kenyataan kebenaran. Hanya dengan menerapkan kebenaran dan bertindak sesuai prinsip, barulah orang dapat memiliki kenyataan kebenaran. Karunia dan bakat tetaplah selamanya karunia dan bakat. Semua itu tidak berkaitan dengan kebenaran. Sebanyak apapun karunia dan bakat yang kau miliki, atau setinggi apapun reputasi dan statusmu, semua itu tidak pernah menunjukkan bahwa engkau memiliki kenyataan kebenaran. Karunia dan bakat tidak akan pernah menjadi kebenaran. Semua itu tidak berkaitan dengan kebenaran. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Setiap orang memiliki keterampilan dan bakat masing-masing. Meski demikian, itu tak berarti bahwa mereka memahami kebenaran, apalagi lebih baik daripada orang lain. Kelebihan dan bakat yang Tuhan berikan hanyalah alat untuk melakukan tugas kita, tak berkaitan dengan kebenaran. Aku seharusnya tak bangga dan memperlakukannya dengan benar. Iya. Namun, setelah menguasai keterampilan berbicara dan mudah berkomunikasi, aku merasa unggul dan dapat membesar-besarkan hal ini. Kupikir aku lebih baik daripada orang lain, jadi aku menjadi makin congkak dan agresif. Ketika melakukan tugas dan mendapat hasil, aku merasa bangga pada diriku, hanya percaya pada diriku, meremehkan orang lain. Aku tak mencari prinsip kebenaran dalam tugasku, juga tak mau bekerja sama. Ketika pengawas menunjukkan watak congkakku, aku mengabaikannya, tetap menganggap diriku baik dan benar. Bahkan saat diberhentikan, aku tak merenungkan diri. Tanpa tahu malu berpikir, aku berbakat dan mampu melakukan tugasku dengan benar. Aku menentang
pemberhentianku, bahkan ingin berhenti bertugas. Watak congkak ini membuatku tak mampu mengenal diriku, tak bisa dengarkan nasihat orang lain, dan tak memahami diriku. Di mataku, aku unggul, dan tak ada Tuhan di hatiku. Kecongkakanku adalah alasan mendasar aku menentang Tuhan dalam setiap keadaan yang Dia atur untukku. Tak ada tempat bagi Tuhan di hatiku. Aku tidak taat atau takut akan Dia. Di luarnya, aku melaksanakan tugasku. Tapi setiap ada masalah, aku tak mau berdoa atau mencari Tuhan. Dalam tugasku, aku tak mencari kebenaran. Aku hanya andalkan watak congkakku dan bertindak sembrono, sehingga pekerjaan gereja terganggu. Aku melakukan kejahatan. Jika watak congkakku tetap tidak berubah, cepat atau lambat aku pasti menjadi antikristus, dan akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Iya. Mengandalkan watak congkak untuk bertindak adalah masalah serius. Iya. Melalui pencerahan firman Tuhan aku melihat fakta ini dengan jelas. Meskipun punya kelebihan, aku bertindak berdasarkan watak congkakku, tak mencari kebenaran, dan pekerjaanku tak efektif. Aku tak lebih baik dari orang lain. Aku teringat tentang Teresa, yang dapat menerima saran orang lain untuk melengkapi kekurangannya. Tugasnya membuahkan hasil gemilang. Aku merasa malu. Aku tak memiliki kelebihan saudariku. Sebenarnya, aku bukan apa-apa, tapi aku congkak. Jika aku terus membesar-besarkan kelebihan dan bakatku, tak mendengarkan firman, dan tak mencari kebenaran dalam tugasku, aku pasti tak akan diberkati Tuhan. Iya. Aku tak akan mampu bertugas dengan benar dan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Iya. Kelebihan bukanlah kebenaran. Jika hidup dengan mengandalkan itu, kau akan makin congkak dan berpuas diri. Kau takkan mencari kebenaran dalam tugasmu dan cenderung lakukan kesalahan. Ya. Kemudian aku membaca firman lainnya. Apa kau anggap setiap orang sempurna? Sekuat apapun orang, atau betapa cakap dan berbakatnya mereka tetap tak sempurna. Orang harus menyadari ini. Ini adalah fakta. Inilah juga sikap yang harus orang miliki terhadap kekuatan dan kelebihan atau kesalahan mereka. Inilah rasionalitas yang harus orang miliki. Dengan rasionalitas seperti itu, kau dapat menangani kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirimu dan orang lain dengan tepat. Dengan begini, kau mampu bekerja dengan mereka. Jika telah memahami kebenaran ini dan dapat masuk ke dalam kenyataannya, maka kau dapat memanfaatkan kelebihan mereka untuk mengimbangi kekuranganmu. Sehingga apapun yang kau lakukan, kau akan selalu menjadi lebih baik dalam hal itu dan diberkati Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan, kutemukan jalan penerapan. Aku harus kenal diriku dalam firman-Nya, menangani kelebihan dan kekuranganku dengan benar. Tak ada manusia yang sempurna. Mengenai hal-hal yang tak kupahami, aku harus belajar minta bantuan orang lain dan menggunakan metode mereka. Dahulu, aku selalu merasa unggul, memandang rendah semua orang. Namun, setiap orang memiliki kelebihan. Aku tak boleh anggap tinggi diriku. Aku harus rendahkan diri, berbicara dan bertindak setara dengan saudara-saudariku, belajar lebih banyak tentang kelebihan orang lain, bekerja sama secara harmonis. Iya. Amin. Jika ada yang mengajukan saran, aku harus mencari kebenaran dan tak selalu menganggap diriku benar. Karena aku memiliki banyak kekurangan, ide dan sudut pandang yang keliru, pandanganku tak akurat. Dan karena Roh Kudus tak selalu bekerja dalam diri satu orang, Dia mungkin bekerja di dalam diri orang lain. Iya. Dengan belajar bekerja sama, kau akan memperoleh bimbingan Roh Kudus.
dan tak akan mengacau dengan mengandalkan gagasanmu sendiri. Benar. Memahami kehendak Tuhan dan punya jalan penerapan mencerahkan hati kita. Iya. Ketika saudara-saudari mengajukan saran yang berbeda, aku berusaha menerimanya. Aku teringat dahulu, saat menginjil, aku hanya mengajak orang untuk mendengarkan khotbah, tapi tak mau menanyakan kesulitan mereka sesudahnya. Pengawas mengetahui masalahku dan menunjukkan bahwa aku tak cukup rajin. Awalnya, aku tak bisa menerima kritiknya dan merasa sudah berupaya sebaik mungkin. Dan aku memahami masalah mereka ketika kami berkumpul. Untuk apa bertanya satu-satu? Ini caraku bekerja sebelumnya dan hasilnya lumayan. Aku tak perlu lakukan saran pengawas. Namun saat merenungkan ini, aku sadar ini watak congkakku yang kembali tersingkap. Jadi aku menenangkan diri dan berdoa. Lalu, hatiku sedikit tenang. Pengawas menunjukkan masalah dalam pekerjaanku. Aku harus menerima saran dan bantuannya, agar aku bisa terus mendapatkan hasil yang makin baik. Usai merenung, aku berbicara dengan calon penerima Injil, menanyakan apa mereka mengalami kesulitan. Lalu, aku akan berupaya mencari firman Tuhan untuk bersekutu. Dengan cara ini, hasil pekerjaan penginjilanku meningkat. Dan aku mengalami sukacita saat menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Setelah ini, meskipun saudara-saudari memberikan saran sederhana, aku berusaha menerimanya. Setiap menerapkan cara ini, itu selalu memberiku ketenangan dan membantuku bertugas dengan lebih baik. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.